ya, atau juga sodakoh ya, kemudian baca zikir dan lain sekalian dan lain sebagainya, memberikan hadiah kepada mereka, ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, para ikhwan sekalian, tarkul wirdi tarkan kulian, jadi meninggalkan wirid secara menyeluruh. Ya, maksudnya ini di dalam hati ikhwan ini ya, ini menganggap bahwa wirid-wirid di dalam tarekat Tijani ini udah gak wajib lagi buat dia. Ya, sampai misalnya mengucapkan ini wirid lazim atau wajibah ini udah gak wajib lagi buat saya, itu udah banyak. Ya, jadi gak boleh. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, para ikhwan sekalian, yang menyebabkan seorang ikhwan yang lepas dalam tarekat Tijani, suduru sabit au bugdin au adawatin fi janibi syekh radhiyallahu an au adamu tasdiqihi fi ayyi syai'in mimma dzakarahu. Jadi mengeluarkan statement pernyataan yang isinya ini ketidaksukaan, mencaci maki, kemudian mengandung unsur permusuhan ya kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Ini banyak. Jangankan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, kita misalnya di sekolahan kita punya murid kita ini ngomongnya sama kita kasar, caci maki kita, ya kemudian yang ada nggak suka aja sama kita, kira-kira kita masih anggap gak dia murid? Hah? Enggak kan? Apalagi urusan tarbiyah, urusan thariqah. Ya, jadi ini seperti ini para ikhwan sekalian. Atau di sini ya tidak mempercayai ya perkataan atau statement beliau. Jadi jangan sampai ikhwan Tijani ini ketika ada orang Sayyidi Syekh Ahmad Tijani banyak dalam kitab-kitab ini, kemudian nggak yakin, nggak percaya ya dengan ungkapan beliau. Nah ini juga menyebabkan putus dari tarekat Tijani. Harus yakin. Makanya tadi dua itu, meyakini tarekat Tijani sebaik-baiknya tarekat. Yang kedua ini meyakini bahwa Sayyidi Syekh Ahmad Tijani adalah yang paling sempurna seorang syekh. Nah kemudian yang keenam, yang kelima ya, at-tasaddur li ibta'il awradi min ghairi iznin sahihin bil ibta'. Nah ini yang kelima ini khusus untuk seorang ikhwan. Jadi ada khusus ikhwan, ada khusus muqaddam nanti. Seorang ikhwan ini bahasanya begini, beliau ya ikhwan ini mentalkin tarekat Tijani. Jadi ada orang misalnya tetangganya ataupun siapa saudaranya atau temannya misalnya ingin masuk ke dalam tarekat Tijani karena jauh di Indramayu ini nggak ada muqaddam ya. Nggak ada muqaddam, akhirnya ini ikhwan ini nalkin sendiri udah. Nah ini banyak. Jadi bukan kapasitasnya ya, bukan kapasitas seorang ikhwan ini untuk mentalkin seorang yang ingin masuk ke dalam tarekat Tijani. Insya Allah di sini nggak ada ya. Ada nggak Ustaz Hasan? Nggak ada ya. Setiduan insya Allah. Nah kemudian yang keenam, nah yang keenam ini khusus untuk muqaddam. Yang keenam, i'ta'ul awradi ala ghairi syurutiha wa hadha khasun bil muqaddami faman fa'ala dzalika rufi'a anhu al-idhn fil hal kama dzukira fi ba'dil ijazat. Nah ini khusus untuk muqaddam ya. Jadi seorang muqaddam ini yang menyebabkan beliau ini lepas dari tarekat Tijani ketika akan mentalkin ikhwan ya. Seorang muqaddam ketika akan mentalkin seorang ikhwan yang akan masuk ke dalam tarekat Tijani tidak dijelaskan syarat-syarat dalam tarekat Tijani. Jadi tiba-tiba langsung ditalkin aja. Ada orang datang kepada seorang muqaddam yang menyampaikan maksudnya ingin masuk ke dalam tarekat Tijani, kemudian muqaddam ini langsung ya azin tulangga fil tarekat Tijani langsung mentalkin, tidak jelaskan syarat-syaratnya, maka muqaddam ini lepas dari Tijani, bukan Tijani lagi. Jadi ketika seorang muqaddam, pada ikhwan sekalian, ini beliau mentalkin ikhwan, tidak dijelaskan syarat-syaratnya. Ya, beliau udah punya syarat yang sahih, nyambung sampai ke Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Tapi ketika ada seorang yang ingin masuk dalam tarekat Tijani tidak dijelaskan syarat-syarat terlebih dahulu, ya aturan-aturan di dalam tarekat Tijani, dia langsung talqin, maka ini menyebabkan dua hal. Ya, yang pertama talqinnya tidak sah, batal. Ya, batal talqinnya. Kemudian yang kedua, ya
Muqaddam ini lepas ikatannya dari Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Jadi bukan Tijani lagi beliau. Ya, jadi kalau ada yang seperti ini para ikhwan sekalian, karena begini, aturan-aturan di dalam Thariqah Tijani ini bukan sesuatu yang gaib. Bukan sesuatu yang gaib. Semuanya kelihatan ada di dalam kitab-kitab Tijani. Ya, sekarang ini kita komunikasi dengan para masyayikh, cucunya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani gampang. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada hal-hal yang tidak didapatkan bisa langsung tanya beliau bagaimana hukumnya. Mungkin kalau awal-awal Tijani masuk ke Indonesia ini agak sulit komunikasi. Ya. Tapi sekarang kita udah kebuka. Jelas aturan-aturan di dalam Thariqah Tijani. Jadi kelihatan orang yang memang misalnya dia batal, ya dalam Thariqah Tijani kelihatan. Jadi hak paten bagi seorang ikhwan Tijani ketika ikhwan Tijani ditalkin oleh seorang muqaddam yang sangatnya sahih, kemudian dengan cara yang sahih, maka tidak ada satupun yang bisa mencabut keikhwanannya. Nggak ada. Bahkan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani diperintahkan oleh Rasulullah tadi itu, ya untuk mencabut dua orang, ya apa namanya, izin dua orang yang ziarah ke makam Syekh Abdul Salam bin Masih, diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi nggak ada yang bisa mencabut ya keikhwanan seorang murid Tijani sampai diri sendiri yang melakukan larangan-larangan tersebut.